Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Jumat 5 Desember 2025 dan tentunya beragam informasi terupdate telah kami sajikan pada edisi cetak kita hari ini. Maka dari itu pada tayangan ini beberapa headline, rubrik dan juga halaman akan kita ulas lebih lanjut pada tayangan ini. Dan bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami tentunya dapat menghubungi kami langsung di nomor 0411 811 5500 atau menghubungi kami via SMS maupun WA di nomor 081 1413 5555. Langsung saja di halaman utama kita Tribuners hadir informasi yang juga menarik untuk kita sampaikan dan juga kita ulas lebih lanjut menyoal Dian Harapan Makassar yang melanggar Undang-Undang Sisdiknas. Kemudian ada juga headline utama kita menyoal guru paling banyak terjerat pinjol ilegal dan tentu juga sejalan dengan informasi yang sedang hangat diperbincangkan menyoal GMTD yang gugat PT Haji Kala. Kita awali dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Sulawesi Selatan mengkritik praktik penyelenggaraan pendidikan agama di Sekolah Dian Harapan Makassar. Kebijakan sekolah ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, khususnya terkait pemenuhan hak siswa mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinannya. SDH salah satu sekolah swasta bergengsi di bawah Yayasan Pendidikan Pelita Harapan atau YPPH yang berlokasi di kawasan Tanjung Bunga, Makassar. Tentu sudah beroperasi sejak tahun 2003. Nah, dengan sekira 1.000 siswa setiap tahun, SDH membuka layanan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA. Nah, sekolah ini juga dikenal menerapkan kurikulum berstandar internasional dan memberikan exposure bahasa Inggris yang kuat. Nah, ternyata namun dokumen dalam dan juga laporan yang ditelusuri oleh FKUB Sulsel menunjukkan meski sekira 70% siswanya berasal dari keluarga non-Kristen termasuk Islam, Buddha dan Hindu Konghucu, SDH hanya menyediakan mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Tentu padahal mayoritas siswanya beragama lain dan ini yang kami nilai berpotensi melanggar amanat undang-undang, tegas dari Sekretaris MUI Sulawesi Selatan. Ia menjelaskan bahwa aturan mengenai pendidikan khususnya pendidikan yang dimaksud dalam hal sekolah agama tentu harus jelas tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas. Nah, pasal 12 ayat 1 huruf A menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian yang juga diajarkan oleh pendidik seagama. Selain itu, pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas juga mewajibkan setiap kurikulum pendidikan dasar dan juga menengah memuat pendidikan agama, dan ini bukan persoalan preferensi sekolah tetapi kewajiban konstitusional, ujarnya. Tentu juga Muammar mengatakan bahwa FKUB berkepentingan memastikan semua institusi pendidikan menghormati hak-hak dasar peserta didik. Nah, Kepala Sekolah Dian Harapan Makassar, yakni ada Calvin Sambuaga, enggan memberikan tanggapannya melalui sambungan telepon. Calvin meminta agar wartawan mendatangi langsung pihak yayasan. Tentu sorotan terhadap SDH Makassar juga datang dari tokoh lintas agama. Ketua Permabudi Sulawesi Selatan, Yongris Lau, menilai pembentukan karakter anak tidak boleh bertumbuh pada nilai agama yang tidak mereka yakini. Bagaimana mungkin kita membangun karakter anak-anak kita di atas sistem nilai agama lain, katanya. Agama bukan sekedar pengetahuan, tapi pedoman moral. Nah, jika diajarkan di luar keyakinan mereka, anak-anak bisa mengalami bias nilai, tegasnya. Menurutnya, sekolah harus kembali ke misi utamanya, mencerdaskan sekaligus membentuk karakter sesuai nilai yang diyakini siswa, tanpa unsur syiar agama tertentu yang dibungkus sebagai pendidikan. Nah, di sisi lain juga ada aktivis pendidikan Muhammadiyah Sulsel, ada Bapak Haidar Fitra Siagian yang menilai praktik SDH Makassar harus dikoreksi. Sekolah berbasis agama boleh memiliki identitas keagamaan, tapi tetap wajib memberikan fasilitas pendidikan agama sesuai agama siswanya. Sedangkan kalau dari Ketua Harian MUI Sulsel, Profesor Mustari, ia menekankan bahwa pluralitas siswa menuntut sekolah untuk menghormati hak spiritual setiap peserta didik. Pendidikan agama bukan formalitas, melainkan bagian penting pembentukan karakter bangsa. Nah, lembaga pendidikan berkarakter agama tetap boleh menanamkan nilai-nilai agamanya, namun harus memberi batasan bagi siswa non-Kristen agar tidak menyentuh ranah keyakinan atau praktik ibadah agama lain. Di samping itu juga ada headline
yang banyak kemudian ada statement-statement dari tokoh-tokoh, di mana sejalan dengan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Pimpinan atau MPP Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Andi Yuliana Paris, yang menyatakan bahwa guru menjadi kelompok profesi paling banyak terjerat pinjol ilegal di Sulawesi Selatan. Di mana temuan ini disampaikan berdasarkan data terbaru yang diterimanya dalam diskusi publik menuju Silaknas ICMI 2025 yang tentu disiarkan langsung melalui kanal YouTube Tribun Timur pada Kamis 4 Desember 2025 kemarin. Nah, sekarang ini gempuran produk digital itu luar biasa. Banyaknya pinjaman daring atau pinjol, salah satu yang kami lakukan adalah sosialisasi di Sulawesi Selatan katanya. Data menunjukkan di Sulsel yang paling banyak terjerat pinjol ilegal itu adalah guru. Menurutnya, besarnya populasi muslim di Indonesia sekitar 84% atau setara dengan 243 juta jiwa yang seharusnya menjadikan Indonesia pusat pengembangan ekonomi syariah. Namun, gempuran produk digital ilegal justru menjadi tantangan menghambat kemajuan tersebut. Maka dari itu, ia juga menyinggung posisi Indonesia dalam sektor ekonomi syariah global yang sempat turun dari peringkat 10 pada 2018 menjadi peringkat 15 pada tahun 2019. Tentu untuk memperkuat keamanan transaksi digital, ICMI mendorong pemanfaatan teknologi yang lebih aman dan transparan. Andi Yuliani menilai bahwa penerapan smart contract berbasis blockchain sangat penting, di mana kita akan berdiskusi tentang smart contract, bagaimana akadnya, amannya, transparan, tidak bisa dimanipulasi, dan ini penting sekali. Tentu dalam diskusi ini juga Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur Ahmad Sudirman Kambi bertindak sebagai moderator. Silaknas pada Milad ke-35 ICMI digelar di Bali pada 5 hingga 7 Desember 2025. Tentu diskusi ini mengupas tema ekonomi syariah digital, UMKM hingga pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Hadir sebagai pembicara Ketua ICMI Orwil Sulsel, Profesor Aris Munandar, yang menekankan pentingnya ekosistem ekonomi syariah, terintegrasi dan dukungan pemerintah dalam penguatan kelembagaan syariah. Selain itu ada juga Wakil Ketua Divisi Politik dan Pemerintahan ICMI Orwil Sulsel, Dr. Adi Suryadi Cula, yang menyoroti dinamika politik kebangsaan dan peran ICMI dalam merespon tantangan sosial. Tentu ada pembicara lain lagi, ada juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Marsuki, yang menjelaskan peluang ekonomi syariah di era digital dan urgensi inovasi kebijakan. Tidak henti sampai sana, ada juga Wakil Ketua MUI Sulsel, Profesor Arfin Hamid, yang memberikan kritik terhadap stagnansi perbankan syariah yang belum menunjukkan pertumbuhan signifikan. Ada pula dosen UIN Alauddin Makassar, Profesor Muslimin Kara, yang menekankan perlunya integrasi antara sektor keuangan syariah, industri halal, dan filantropi Islam. Nah, dapat Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini, Tribuners. Kami tampilkan beberapa kutipan yang sudah disampaikan, yang juga kemudian menjadi kutipan penting untuk diketahui oleh Tribuners. Dimulai dari Wakil Ketua ICMI Sulsel, bahwa ICMI harus menjadi motor penggerak, bukan sekedar penonton. Kita harus hadir memberikan rekomendasi, riset, dan arah kebijakan. Kemudian ada juga Profesor Marsuki, pengamat ekonomi Unhas, yang menyatakan pelibatan masyarakat lokal, pelaku usaha, hingga jaringan global menjadikan pariwisata sebagai sumber nilai tambah yang luas dan juga merata. Sedangkan yang disampaikan oleh pemimpin umum Tribun Timur, Andi Suruji, ketika Anda bicara halal dan haram atau riba, Anda memblok orang-orang yang punya duit untuk masuk ke keuangan syariah. Hingga statement dari Profesor Aris Munandar, selaku Ketua ICMI Sulsel, bahwa Sulsel khususnya Makassar punya banyak artefak yang berorientasi pada pendirian wisata halal yang perlu kita dorong. Nah, tentu kami tampilkan juga infografis bagaimana membangun ekosistem halal, peluang besar ekonomi syariah, di mana pemerintah, lembaga-lembaga terkait, dan DPR memberikan dukungan kuat sehingga ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk berkembang. Tentu diperlukan juga program kreatif, penciptaan ekosistem halal, serta penguatan UMKM dan pariwisata halal. Hingga pada digitalisasi sebagai tantangan besar, di mana transformasi digital menjadi tantangan utama dalam memperkuat ekosistem halal, memajukan UMKM, serta mengembangkan pariwisata halal.
Dan ditutup dengan informasi dari GMTD gugat PT Haji Kala yang berada pada halaman utama kita juga, di mana kisru kepemilikan lahan antara PT Haji Kala versus PT GMTD memasuki babak baru. Lahan sengketa seluas 16 hektar berada di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Makassar, dan GMTD mengajukan gugatan perdata atas kasus kepemilikan lahan ke Pengadilan Negeri pada 26 November 2025. Dilansir Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPPN, SIPP-PN Makassar, gugatan perdata terregistrasi nomor 560-PDT.G-2025-PN Makassar. GMTD tentu menunjuk Robert Tandi Arum sebagai kuasa hukumnya. Tergugat PT Haji Kala dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar. Dan sidang perdana dijadwalkan berlangsung di ruangan Purwoto Ganda Subrata pada 9 Desember 2025. Oleh Humas Pengadilan Negeri Makassar, Wahyudi Said belum memberi respon saat dihubungi Tribun Timur. Begitu juga Humas PT GMTD, Anggraini, yang belum juga memberikan keterangan. Nah, PT Haji Kala telah menunjukkan 2 pengacara menghadapi gugatan GMTD, yaitu Kantor Advokat Hasman Usman, SH.MH, dan Kantor Hukum Hendro Priyono dan Associates. Kuasa hukum PT Haji Kala Muhammad Ardiansyah berharap mengaku siap menghadapi gugatan GMTD. Pihaknya memiliki bukti kuat secara historis dan faktual jika tanah PT Haji Kala memang sah. Pihaknya akan menangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Selain itu, tentu Hasman Usman mengaku sudah mengantongi bukti-bukti atas kepemilikan lahan yang dipersoalkan tersebut. Dikatakan bahwa selain meladeni gugatan perdata GMTD, Hasman Usman juga akan membawa persoalan itu ke ranah pidana dengan memasukkan laporan ke Polda Sulawesi Selatan. Kita beranjak ke halaman berikutnya, Tribuners, ada pada halaman 3 rubrik gebrakan Sang Pemimpin 2025. Informasi dari Kabupaten Maros menyoal Maros siaga longsor dan juga tentu warga dari Balang tewas terseret banjir Balantieng, serta jaga stabilitas perbankan. LPS tuntaskan pembayaran pertama dalam 5 hari kerja. Kabupaten Maros memasuki puncak musim hujan disertai potensi banjir dan longsor. Pemerintah daerah pun mulai menyiapkan posko siaga bencana untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim yang diprediksi berlangsung hingga Maret 2026. Oleh Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Sulsel, Syamsul Bahri, mengatakan bahwa peningkatan intensitas hujan telah terlihat dari akumulasi bulanan. Puncak musim hujan kali ini juga diikuti potensi angin kencang dan petir. Meski demikian, ia memastikan hujan tidak akan terlalu ekstrim karena kondisi cuaca berada pada fase netral tanpa pengaruh El Nino maupun La Nina. Syamsul menjelaskan beberapa wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan termasuk Takalar, Goa, Makassar, Maros, kemudian juga Pangkep baru telah memasuki puncak musim hujan. Tahun ini lebih cepat dibanding tahun sebelumnya yang terjadi pada Januari hingga Februari. Maka dari itu ia memprediksikan musim hujan berlangsung hingga Maret 2026 sebelum masuk masa peralihan. Nah, karena itu BMKG mengimbau pemerintah daerah untuk melakukan langkah antisipatif seperti pemangkasan pohon rawan tumbang serta pembersihan saluran air dan sungai. Syamsul juga mengingatkan masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan drainase berfungsi dengan baik. Nah, sementara itu Sekretaris BPBD Maros, Nasrul, mengatakan bahwa pemetaan wilayah rawan telah dilakukan sebagai antisipasi banjir, longsor, dan cuaca ekstrim. Tentu sejumlah kecamatan di Maros Barat tercatat berpotensi tinggi tergenang saat curah hujan meningkat. Nah, wilayah tersebut ada yang kemudian kita sampaikan wilayah banjir terluas berada di Kecamatan Bontoa, disusul Bantimurung, Lau, Maros Baru, dan juga Marusu. Nah, untuk kawasan pegunungan seperti Camba, Cendrana, Malawa, dan Tompobulu, banjir relatif kecil namun ancaman longsor justru tinggi. Nah, tentu selain itu wilayah rawan cuaca ekstrim juga tersebar diantaranya adalah Tompobulu dengan kategori sedang, kemudian Bontoa dengan kategori tinggi, serta Cendrana dan Malawa dengan luas kerawanan masing-masing di angka 13.477 dan 16.148 hektar. Di sisi lain juga ada informasi bahwa warga desa Balong yang bernama Marwah, Kecamatan Ujung Loe, tewas terseret banjir Sungai Balantieng saat menyeberang menuju sawah pada Kamis kemarin. Awalnya air sungai terlihat dangkal dan tidak terlalu deras.
Namun saat berada di tengah, arus tiba-tiba menguat akibat hujan lebat di wilayah hulu. Oleh Kepala Desa Balong, Irsan Arif Samra, menyatakan bahwa sungai yang dilintasi korban sebenarnya hanya setinggi pinggang. Hanya saja yang dilintasi korban ini hanya sedalam pinggang orang dewasa. Nah, warga setempat juga sempat melihat warga Marwah, sang korban ini terseret dan mencoba menolong, tetapi arus makin deras hingga korban tak dapat diselamatkan. Ia kemudian dievakuasi ke Puskesmas Ujung Loe, namun meninggal dunia. BPBD Bulukumba juga meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaannya. Dan terakhir pada halaman Gebrakan Sang Pemimpin 2025 ini, halaman 3, informasi dari Lembaga Penjamin Simpanan yang mencatat kinerja positif dalam pelaksanaan tugas penjaminan dan resolusi bank pada triwulan ketiga di tahun 2025. Nah, salah satu capaian utamanya adalah konsistensi LPS dalam menjaga kecepatan pembayaran klaim simpanan bagi nasabah bank yang izin usahanya sudah dicabut. Di mana dalam waktu 5 hari kerja sejak pencabutan izin usaha, LPS melakukan pembayaran pertama kepada para nasabah. Sekretaris LPS Jimmy Ardianto menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan komitmen lembaga dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas industri perbankan nasional. Kemudian tentu sepanjang triwulan 1 hingga 3 2025, terdapat 4 BPR atau BPRS yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ditangani langsung oleh LPS. Hingga September 2025, LPS masih melaksanakan proses likuidasi terhadap 19 BPR-BPRS yang izin usahanya dicabut dalam periode 2023-2025. Nah, dari jumlah tersebut, 6 BPR-BPRS telah selesai dilikuidasi dengan rata-rata waktu penyelesaian selama 13 bulan. Jimmy Ardianto menegaskan bahwa LPS terus meningkatkan kesiapan kelembagaan dalam menjalankan mandat pasca berlakunya Undang-Undang P2SK. Tentu LPS berkomitmen memperkuat ekosistem penjaminan simpanan dan polis, serta memastikan terpenuhinya mandat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi masyarakat. Dan kita tutup dengan informasi dari halaman 9 edisi hari ini, ada pada rubrik Tribun Makassar. Makassar yang menjadi rujukan nasional, di mana pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota Makassar untuk mendalami pelaksanaan 2 program unggulan Kota Makassar yang kini menjadi perhatian berbagai daerah di Indonesia, yakni Koperasi Merah Putih dan Makanan Bergizi Gratis. Tentu rombongan dipimpin langsung Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin dan ia hadir bersama tenaga ahli, staf, serta jajaran protokol untuk melihat lebih dekat bagaimana Makassar menjalankan 2 program tersebut hingga dinilai berhasil memberi dampak positif bagi masyarakat. Nah, dalam pemaparannya, Abdul Waris menjelaskan PPU membutuhkan rujukan daerah yang telah memiliki pengalaman konkret dalam membangun program pemberdayaan masyarakat yang terstruktur, termasuk yang berkaitan dengan penguatan ekonomi kerakyatan dan pelayanan pendidikan serta kesehatan. Makassar, kata dia, dinilai sebagai salah satu kota yang paling progresif dalam mengembangkan inovasi-inovasi sosial. Ia menambahkan bahwa PPU ingin melihat bagaimana Makassar merespon beragam tangan di lapangan, termasuk keterbatasan lahan yang sering menjadi hambatan bagi daerah lain. Nah, salah satu poin penting yang digarisbawahi rombongan PPU adalah strategi pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi minimnya lahan untuk pengembangan Koperasi Merah Putih, di mana Makassar diketahui berhasil mengoptimalkan pola kerjasama multi pihak, terutama dengan sektor swasta, untuk menyediakan ruang dan dukungan operasional bagi koperasi. Nah, model kolaboratif ini yang dinilai dapat menjadi acuan bagi PPU yang memiliki kondisi geografis berbeda namun tantangan yang serupa. Di samping itu juga Ketua TPPKK Perempuan Pilar Utama Keluarga. TPPKK Kota Makassar menghadirkan Dr. Aisyah Dahlan sebagai narasumber dalam kajian Islam TPPKK yang digelar di Masjid Agung 45. Kegiatan ini merupakan kajian Islam kelima TPPKK Kota Makassar pada tahun 2025 yang tentu menjadi bagian dari program kerja Pokja 1. Kegiatan ini bertajuk Cara Islam Membentuk Istri dan Ibu yang Tangguh dalam Membangun Keluarga yang Jujur dan Beriman. Tentu kajian ini bertujuan untuk memperkuat peran perempuan dalam membangun keluarga yang berlandaskan nilai moral dan spiritual.
Tentu, untuk memperdalam materi, TPPKK menghadirkan Dr. Aisyah Dahlan, dokter sekaligus pakar neuroscience Islam yang dikenal melalui kajian mengenal kesehatan mental, hubungan keluarga, dan pembinaan karakter. Tentu acara ini dihadiri Ketua TPPKK Kota Makassar, Melinda Aksa, beserta jajaran pengurus TPPKK Kota, Kecamatan, Kelurahan, organisasi wanita, serta ASN pemerintah Kota Makassar. Nah, tentu Melinda berharap kegiatan ini menambah wawasan peserta dan menguatkan peran mereka sebagai pendidik utama di dalam rumah. Dalam penyampaiannya, materi yang dipandu moderator Syahriati Syahrum, Dr. Aisyah menjelaskan pandangan Islam tentang peran perempuan sebagai pendamping dalam membangun keluarga yang sakinah. Ia menekankan pentingnya memahami perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan yang dirancang untuk saling melengkapi. Menurutnya, salah satu perbedaan ada pada fungsi hipotalamus di otak laki-laki yang lebih dominan dan berpengaruh pada fokus terhadap keamanan, kebutuhan dasar hingga aspek biologis. Tentu pemahaman ini dinilai penting untuk membangun komunikasi yang lebih efektif dalam rumah tangga. Di sisi lain juga, Api menyatakan bahwa istri berdaya, suami jaya. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya pemberdayaan keluarga sebagai pondasi utama dalam pembangunan daerah, di mana ia menilai keluarga yang kuat akan melahirkan aparatur berintegritas, beretos kerja tinggi, dan berdampak positif bagi kinerja pemerintahan. Pesan itu disampaikan Munafri saat membuka Musyawarah Kota 5 Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar di Hotel Claro Makassar pada Rabu kemarin. Tentu ia mengingatkan juga agar DWP fokus untuk memperkuat kesejahteraan dan ketahanan keluarga anggotanya, bukan terlalu jauh mengurusi urusan pihak lain. Munafri juga menekankan pentingnya kepercayaan dan komunikasi yang sehat dalam keluarga ASN. Maka dari itu ia meminta para istri memberi ruang dan dukungan bagi suami yang bekerja. Nah, terkait penggunaan media sosial, Munafri mengimbau DWP untuk lebih bijak serta tidak membawa masalah pribadi ke ruang publik. Nah, dikatakan bahwa ia juga berharap DWP Kota Makassar merumuskan program nyata yang selaras dengan prioritas pemerintah kota seperti penanganan stunting, penanggulangan TBC dan HIV, kemudian pencegahan pergaulan bebas remaja, serta penguatan pendidikan karakter anak. Nah, di akhir sambutan Munafri menekankan bahwa keharmonisan keluarga adalah sumber kekuatan pemerintahan. Kalau rumah tangga rukun, suami istri saling mendukung, keluarga berdaya, maka pemerintah ikut kuat. Acara ini dihadiri Wakil Wali Kota Makassar juga Alia Mustika Ilham, juga Sekda Makassar Andi Sulkiflinanda, serta jajaran dari SKPD Pemerintah Kota Makassar. Nah, informasi tadi juga dari halaman 9 rubrik Tribun Makassar sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini. Terima kasih Anda senantiasa menyaksikan program Highlight Koran Tribun Timur setiap harinya. Dan jangan lupa untuk update informasi lainnya hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur ataupun secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Akhir kata, saya Fiorina Ciretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Melalui bantuan tahap kedua program Desa Berdaya, PLN kembali mendukung BUMDes Bintang Timur di Desa Beteleme. Gerobak listrik, tenan booth, serta pelatihan usaha mendorong warga lebih percaya diri mengembangkan UMK lokal. Langkah ini menjadi wujud nyata PLN untuk rakyat dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan membuka peluang baru bagi masyarakat. PLN Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tengah memberikan edukasi kelistrikan kepada siswa SMK Negeri 3 Palu melalui program PLN Goes to School. Kegiatan ini membuka wawasan para pelajar tentang dunia energi dan peran strategis PLN. Inisiatif tersebut menjadi wujud kepedulian PLN untuk rakyat dalam memberikan motivasi, membangun generasi muda yang berwawasan luas. Melalui dukungan Srikandicare, bantuan peralatan kesehatan bagi Posyandu 1 Kantisang Makassar telah disalurkan dalam upaya memperkuat pencegahan stunting dan meningkatkan mutu pelayanan. Puluhan warga dari anak-anak hingga lansia kini merasakan manfaat dari komitmen PLN untuk rakyat dalam mendukung kesehatan masyarakat. PT
PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan berupa penanaman pohon di hutan Hulawa sebagai langkah nyata menjaga kelestarian alam. Kawasan yang dulu gersang kini mulai kembali hidup melalui kolaborasi PLN, pemerintah daerah, dan masyarakat. Inisiatif ini menjadi wujud nyata kontribusi PLN untuk rakyat guna mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.